Selamat siang semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Siap ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dulu dengan berdoa bersama supaya apa yang kita kerjakan hari ini semua menjadikan kehidupan kita ke depan. Menurut agama masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk kelas 11 TSM 1 saya punya waktu 5 jam bersama-sama dengan Anda. Kita belajar bersama berkaitan dengan saksi sepeda motor. Dan lebih spesifik lagi kita akan belajar hari ini sistem kemudi. Saya absen dulu ya. Untuk kelas 11 TSM 1. Abdulhim Rizky Koiri Salsabila Lestari Septian Rahmadani Fabian. Oke, siswa yang tidak hadir hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita sambil ngobrol-ngobrol, kita bertukar pikiran, dan apa yang kita bahas hari ini sesuai dengan saya sampaikan di awal adalah Mas Dwi. Ya. Terus spesialnya lagi adalah tentang sistem kemudi. Oke, hari ini kita membahas sistem kemudi. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin masih ada beberapa di antara kita yang masih awam dengan sistem kemudi. Dan jadi sistem kemudi itu apa? Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, pemahaman awal Anda tentang sistem kemudi itu apa? Saya random aja, misal nih, Mas Kawiri. Mas Kawiri, sistem kemudi itu apa loh? Fungsinya buat apa? Kemudi. Buat berbelok. Oke. Pada intinya memang buat supaya kendaraan itu bisa berbelok. Nah, apakah cukup hanya dengan bisa berbelok sistem kemudi itu bisa dikatakan baik? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Sistem kemudi yang baik itu harus seperti apa? Komponennya apa? Nah, tujuannya adalah supaya nanti Anda bisa mengidentifikasi komponen-komponen sistem kemudi beserta dengan fungsinya. Terus setelah Anda tahu nama-nama komponennya, fungsinya apa, nantinya Anda akan belajar menganalisis. Kira-kira nih bagi sistem kemudi itu sing mungkin saja rusak apa nih? Terus kalau komponen ini rusak yang dirasakan apa? Jalannya apa? Gitu ya? Oke ya? Oke. Nah, kita akan sedikit kenalan dulu yang namanya sistem kemudi. Nah, benar apa yang dikatakan teman kita Mas Koiri tadi, sistem kemudi itu secara umum fungsinya memang untuk berbelok. Nah, berbelok ketika si pengemudi menginginkan pada saat itu juga. Jangan sampai saat ini butuh belok, sekarang ini karena sekarangnya banyak, nanti 5 meter lagi baru belok tak nabrak. Itu bukan sistem kemudi yang baik. Nah, apakah sistem kemudi ini hanya ada pada sepeda motor? Tentunya ya. Di mobil ada nggak? Ya. Justru di mobil lebih kompleks ya, karena roda kanan dan kiri beloknya harus sama, harus bareng. Si jenis belok di lurus kira-kira rasanya gimana? Jendil ya. Oke, jadi kanan dan kiri harus sama. Mungkin istilah-istilah karena kita masih satu rumpun dengan otomotif ya. Kita nggak ada salahnya kita belajar dasarnya dari kendaraan ringan atau mobil. Kalau di mobil mungkin Anda sering mendengar istilah power steering. Pernah dengar istilah power steering? Nah, terus ada lagi electric power steering. Pernah juga? Ya. Nah, fungsi sistem kemudi. Minta tolong yang suaranya keras, Mas Adi. Baca Mas, kelihatan ya dari belakang Mas? Kelihatan.
Oke, dibaca Mas. Fungsi sistem kemudi. Mengendalikan atau mengontrol arah sepeda motor sehingga arah jalannya sepeda motor sesuai dengan kehendak pengemudi. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah fungsinya untuk mengendalikan atau mengontrol apa? Arah. Nah, kalau kemarin kita belajar sistem rem itu untuk mengendalikan laju, kecepatan, mengurangi ya. Nah, ini sistem kemudi kita belajar bagaimana mengontrol arah sepeda motor. Supaya apa? Supaya berbelok, lurus dan sebagainya itu sesuai dengan kehendak kita sebagai pengemudi. Kita masuk ke sistem komponen sistem kemudi. Jadi secara garis besar ada ini Mas. Yang pertama ada yang kedua ketiga dan komponen-komponen lainnya. Nah, ini salah satu contoh sepeda motor. Kalau dilihat dari gambarnya kira-kira jenis apa? Bebek, sport, netik, apa? Sport. Nah, itu ada angka-angkanya. Jadi nanti Anda akan belajar mengenal. Tadi kan tujuannya adalah mengidentifikasi atau mengenal nama-nama komponennya apa saja, kemudian belajar fungsinya. Kalau sudah tahu namanya, tahu fungsinya, rusak. Tujuannya bisa memperbaiki. Yang pertama, batang kemudi ditunjukkan dengan angka 1. Batang kemudi nama lainnya tadi yuk. Angka 1. Hah? Stang gitu. Jadi istilahnya bisa lihat ya. Kemudian jenis batang kemudi. Batang kemudi atau stang tadi. Nah, ini secara umum batang kemudi atau stang kemudi itu dibagi menjadi berapa itu Mas? Yang pertama adalah jenis bulat atau berbentuk pipa. Jadi banyak sekali contoh-contoh stang yang berbentuk pipa. Tadi di gambar sebelumnya ada motor sport itu pakai pipa. Nah, kesimpulannya gini Mas. Semakin pendek ada plus minusnya. Stang kemudi dibuat pendek dan stang kemudi dibuat panjang itu ada plus minusnya. Kalau pendek dia lincah. Contoh jalan macet itu nilai enak dia lebih lincah. Tapi apa? Dia kurang stabil. Itu paling penting. Kebalikannya, kalau stang kemudi ini dibuat lebih panjang, dia stabil. Tetapi kurang lincah. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, saya lihat udah mulai agak ngantuk. Kita juga main-main sebentar ya. Main-main sebentar. Saya punya kuis. Nah, kuisnya kita cuma pakai Android kita masing-masing. Bawa semua, silakan yang bawa HP bisa dikeluarkan. Ini nggak usah pakai aplikasi instalan. Ini cukup terkoneksi dengan internet saja supaya nggak ngantuk ya. Supaya nggak ngantuk. Oke, kalau sudah silakan buka Google Chrome, ketik kabel.it ya, KAHOOT.IT. Ini saya punya quiz untuk kita mengetahui seberapa paham Anda tentang sistem komunikasi. Oke, game pinnya silahkan dimasukkan 8537139. Silakan. Nanti yang sudah masuk bisa tampil di sini. Silakan diisi nama Anda masing-masing. Nah, Fabian sudah masuk. Rama, Romadoni. Oke, itu bisa dilihat ya. Yang sudah masuk bisa tampil di depan. Ya, saya tunggu sampai masuk semua. Ada 10 soal di kuis. 6 sudah? Sudah ya? Kita mulai. Oke. Nah, nanti pertanyaannya di depan, silakan dibaca pertanyaannya. Kemudian jawabannya sesuai dengan warna. Kita coba satu soal dulu. Kita coba satu soal. Oke, tambah 127.
Mulai ya. Oke. Silakan dibaca. Soal nomor 1. Oke. Nah ini jawaban benar ada 2. Oke ya. Gak apa-apa ya. Ini kan quiz buat mengetahui seberapa kita paham. Oke, ini ada peringkatnya setiap kali Anda menjawab, dan walaupun jawabannya sama-sama benar, kenapa poinnya berbeda? Lebih cepat yang mana? Ya. Oke, ini benar atau salah? Oke, ya. Terakhir yuk. Kecuali. Nah ini ya, kita lihat peringkat akhirnya 1, 2, dan 3. Oke, Mas Redi mana Mas Redi? Ya, kasih tepuk tangan buat Mas Redi. Yang kedua Mas Fatih, yang pertama Mas Fabian. Oke, kasih tepuk tangan. Tahu-tahu sampai nomor 1 ya? Oke, masih ingat tuh? Ya, siap tuh, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, saya sudah punya nilai-nilai dari apa yang sudah Anda kerjakan sebagai pemahaman awal tentang sistem kemudi. Hari ini kita mau melanjutkan, tapi saya tidak seluruhnya atau semuanya saya sampaikan. Saya ingin kita berdiskusi, dan kelompok yang nanti saya buat, saya tentukan adalah hasil dari asesmen yang baru saja kita kerjakan. Setuju ya? Setuju. Oke. Kemudian nanti setiap kelompok saya minta bantuannya, karena kita mau bermain-main. Kita mau bermain-main dengan teknologi yang menurut saya cukup menarik ketika itu diterapkan di pembelajaran. Namanya metaverse. Bagi yang belum paham, metaverse itu apa? Metaverse itu ruang virtual yang kita ciptakan, yang kita buat, dan di sana kita berperan selayaknya kita siswa seperti ini. Intinya saya mau buat kelas, tapi tidak berada di ruangan ini, di ruangan maya. Itu tidak nyata. Tapi kita, masing-masing kita diperankan oleh avatar. Avatar itu apa Mas? Berarti ya? Karakter, gitu ya? Tapi saya minta tolong masing-masing kelompok nanti ada paling minimal ada 2 yang install aplikasi tambahan, karena ini kebanyakan HP belum support, jadi harus install aplikasi tambahan namanya Spatial T ya. Jadi S nya pakai T, Spatial. Paham ya? Oke. Saya minta untuk membentuk kelompok terlebih dahulu, silakan semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Oke, masing-masing sudah bergabung dengan kelompoknya
Ya, sudah ya. Nah, saya pengen ada satu kelompok minimal 2 yang install aplikasi. Silakan yang sudah terinstall aplikasi yang saya sebutkan tadi bisa disiapkan di atas meja. Jangan dibuka dulu aplikasinya. Oh, tidak perlu dibuka. Ya, tidak perlu dibuka. Nah, saya akan mengirimkan link di WA group. Link. Nah, nanti Anda cukup dengan klik link yang saya bagikan, kemudian dibuka dengan spasial. Jangan pakai Chrome, pakai spasialnya tadi yang sudah diinstal. Paham ya? Paham. Oke, coba saya akan mengirimkan link ke WhatsApp grup kelas ini. Nah, ini adalah kelas yang saya buat. Jadi, yang sudah bisa masuk nanti akan muncul di sebelah saya ini. Cara mainnya cukup mudah. Dengan apa? Seperti Anda main game. Main game. Game apa? Bisa main game kayak seperti PUBG. Cara mengoperasikannya sama persis. Atau yang lebih sering dimainkan apa? FF atau Empire ya. Lebih biasanya lebih familiar. Oke, ini yang sudah masuk. Sudah masuk ya? Nah, silakan coba fitur-fiturnya dulu. Fiturnya dicoba dulu. Anda bisa keliling-keliling di sana. Kemudian Anda bisa lompat-lompat gitu. Kalau di kelas ini kan duduk bareng-bareng. Ya mendengarkan saya. Tapi di kelas virtual itu Anda bebas. Mau di sana mau lompat-lompat, ya. Saya yang duduk ini saya. Mau duduk sebelah saya boleh, mau lompat-lompat di depan saya pun juga boleh. Ya. Kalau di sini kan ya mungkin ada lompat-lompat di depan saya. Oke. Nah, ya. Maaf ini cara. Berkur akan maju. Alah ya. Nah, ini ya. Material. Nah itu setiap kelompok apakah sudah masuk? Gareng Pak, ini Pak. Oke, saya tunggu dulu sampai masuk. Nah, itu ada fitur chat, ada fitur mikrofon. Jadi ketika Anda ngobrol dengan kelompok sebelah bisa. Silakan dicoba. Musik Lego. Silakan dicoba. Jadi kalau mau tanya kelompok sini Mas Diki mau tanya Mas Farel. Mas Farel jawaban ini apa ya? Atau ini masalahnya ada masalah ini solusinya apa? Gak usah di sana, gak usah teriak-teriak. Bisa lewat chat atau juga bisa memanfaatkan fitur mikrofon. Nah di sini ada screen di tengah ini. Nah ini adalah video yang bisa Anda lihat. Videonya berkaitan bukan film, tapi berkaitan dengan materi yang baru saja saya sampaikan. Jadi silakan dilihat dulu, ditonton videonya. Wih, satu itu. Kelihatan ya? Oke. Mbak Citra bisa masuk? Mas Septian ya? Oh gini, oke. Jadi
suaranya coba. Salah satu dulu siapa yang mau coba? Jadi ya bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kalau nggak pengen suaranya kedengaran orang lain silakan di mute atau dimatikan. Oke. Nah, sekarang saya minta kita sepakati dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 masih belum, kelompok 5 Mbak Ika dan teman-teman, dan terakhir kelompok 6. Ya, sepakat ya. Ingat-ingat nama kelompoknya. Nah, masing-masing kelompok saya tidak menugaskan hal yang sama. Ya, saya tidak menugaskan hal yang sama. Saya yang akan membagi. Saya akan membagi kelompok 1, 2, 3, dan 4 tugasnya apa saja. Nah, yang pertama, kelompok ini soal yang pertama dikerjakan. Tolong ditulis, siapkan alat tulisnya, tugasnya apa. Tugas yang pertama, semua kelompok berdiskusi kerusakan apa saja yang mungkin terjadi pada sistem kemudi. Itu tugas yang pertama, dikerjakan semua kelompok. Ya. Kalau misalkan Pak, saya cuma dapat 2 masalah, saya cuma dapat 3 masalah, silakan. Ada masalah. Ya. Oke. Yang kedua, Anda tadi sudah keliling-keliling ruangan ini ya. Apa namanya ini? Bibir pantai atau bibir apa ini? Anda sudah keliling dan menemukan beberapa gambar. Gambar yang ini ya. Ini apa Mas? Tadi apa yang namanya? Go? Atau peluru? Bukan kepala ini ya, bukan kepala. Nah ini. Nah, ini tugasnya kelompok 1 dan kelompok 2. Ketika ada ini jumlahnya kurang atau ada yang rusak, pengaruhnya apa terhadap sistem kemudi? Jelas pertanyaan saya? Jelas. Kelompok 2 jelas. Kalau komponen ini ada yang kurang atau rusak, pengaruhnya apa? Jelas ya? Jelas. Kemudian sini ada gambar namanya wheel alignment atau alignment, penyetelan poros roda. Itu ada caster, ada trail. Ya, karena tadi sudah mengerjakan soal dan ada nilainya, saya yang menyimpulkan membagi tugasnya. Silakan pengaruhnya caster dan trail terhadap sepeda motor, kemudian sepeda motor apa? Nah, bisa disusun tuh pengertiannya apa, gambar ini sudah ada di situ. Paham ya? Kelompok 2 dan 3. Ayo. 1, 2, 3 dan 4. Mohon maaf. 3 dan 4. Kemudian terakhir untuk kelompok 5 dan 6. Di sebelah kanan itu ada gambar kemudi sepeda motor. Benar ya? Nah, itu mesin motor jenis apa itu namanya? Bagus ya motornya? Enggak. Nah, tugasnya Anda berdiskusi pengaruh panjang dan pendeknya stang kemudi. Kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Nanti kita bahas bersama-sama. Silakan mulai dikerjakan sambil boleh cari materi dari manapun. Buka buku, buka HP, silakan. Oke, sambil berdiskusi. Jangan hanya menikmati main-mainnya, tapi ngobrol sama temennya. Ngobrol aja nggak apa-apa. Ya, ngobrol. Oke, silakan. Ini kelihatan di depan, jadi kumpul di situ semua ini. Ya, pengen terlihat di depan kamera semua ya. Oke, gitu ya. Silakan mulai dikerjakan.
ketika ada masalah kayak menurut pengaruhnya apa, gejalanya yang dirasakan di kendaraan itu seperti apa? Entah ya seorang atau kemudian jadi tidak stabil. Nah, silakan gitu ya. Ya saya maksud seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Dan saya ingin ada perwakilan. Saya random aja ya. Ternyata dari kelompok 1, Mas Fatih bisa maju ke depan, Mas. Oke. Silakan. Oke. Mas Fatih, tadi kelompok Anda kelompok 1 mendapatkan gambar apa? Putri yang terlihat berkurang jumlahnya rusak ya, ini rusak. Oke. Kemudian dari hasil diskusi Anda, hasil dari diskusi kelompok 1 tadi, kira-kira Mas, kalau ada sistem kemudi, terus baterai-baterainya ada yang berkurang atau rusak, entah itu lecet, reang, pecah, dan sebagainya, pengaruhnya kira-kira apa dari hasil diskusi Anda? Sebenarnya atau pengendaliannya itu kurang stabil. Kurang stabil, kurang stabil, kayak kemudiannya kurang stabil. Terus Kemudiannya tertarik ke salah satu arah. oh ya, bisa tertarik ke satu arah, berarti satu arah. Jadi masih ada lagi? Mungkin itu. Oke, ya. Kasih tepuk tangan buat Oke, dari gambar yang pertama tadi ada gambar baterai atau peluru yang berkurang atau pecah. Dari kelompok 1, betul jawabannya. Memang ketika ada baterai atau peluru yang rusak, kemudi pasti tidak stabil. Kotak, kemudian tertarik satu arah, jadi tidak stabil, itu sudah pasti. Jadi jawabannya betul. Jadi seperti itu contoh. Nah, mungkin nanti bisa disambung dengan kelompok-kelompok berikutnya. Untuk kelompok yang kedua, nah, ini perwakilan dari yang tadi laki-laki, sekarang yang perempuan. Ya. Sudah selesai? Oke. Silakan Mbak Eka atau Mbak Esa yang mewakili kelompok 5 sama di depan. Oke, Mbak Eka. Tadi dengan dan kelompok 5 mendapatkan gambar tentang sang kemudi. Nah, saya ingin tahu Mbak, dari hasil diskusi kelompok Anda, ketika sang kemudi itu lebih panjang atau lebih pendek, pengaruhnya apa? Tolong disampaikan kepada teman-teman. Kalau ada membeda-bedanya, bedanya stabil. Ya, Kurangnya dari kurang. kurang besar. Kalau pendek, kebalikannya berarti. Iya. Ya, disampaikan. Itu lebih panjang. Iya. Oke, berarti kalau lebih pendek, ya lincah tetapi Tidak stabil. oke. Ya, kasih tepuk tangan buat. Oke, jadi itu ya diskusi kita hari ini. Bagaimana? Menarik? Menarik. Untuk metaverse-nya ini pengalaman apakah sudah pernah atau baru pertama kali? Pertama kali. Kira-kira kalau diterapkan di pembelajaran selanjutnya masuk ya? Masuk. Seru ya? Gak ngantuk ya? Ya, yang biasa sering ngantuk ada yang katakan coba. Ada. Ya. Nah ini masih ada yang coba hitungnya nih. Oke, jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah oke, saya mute dulu ya. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah mulai mengenal, kita sudah mulai tahu masing-masing komponen dari sistem kemudi. Kemudian dengan diskusi kita juga bisa memecahkan masalah-masalah yang tadi karena baterainya rusak. Oh ternyata kerusakannya ini dan solusinya harus
tadi. Tuh. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk jenengan semua. Kedepannya, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya, akhiri pembelajaran dari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.